Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu saya hormati para tokoh dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia, dan yang hadir di sini adalah para ketuanya. Saya mengucapkan selamat datang di Provinsi Jawa Barat. Penduduknya lebih dari 50 juta. Alokasi pembiayaannya hanya 29 triliun. Itulah Indonesia. Tepuk tangan ya. Pak Ketua yang saya hormati, segenap seluruh tamu undangan, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pertama saya mohon maaf, ada kebahagiaan hari ini bagi warga Jabar karena Persib jadi juara. Jadi Persib juara, Jawa Barat istimewa. Sehingga ada euforia yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga pada hari ini suaranya masuk ke ruangan ini biasanya hening. Yang kedua, Pak Wakil Dirjen Otonomi Daerah, ini kali pertama saya pidato di Gedung Sate, Pak. Karena sudah hampir 3 bulan saya belum pernah ngantor ke kantor ini. Kantor saya di tempat sampah, kantor saya di pinggir sungai, kantor saya di tepi danau, kantor saya di seluruh wilayah Jawa Barat ini. Yang ngantor di sini banyak menikmati Gedung Sate dengan para pegawainya yang cantik-cantik, banyakkan sekda dan wakil gubernur. Apa sih sebenarnya yang menjadi pembicaraan kita? Itu lagu saya ciptakan tahun 2012 ketika saya berkunjung ke Papua. Saya menulis lagu judulnya Surga di Tanah Papua. Karena saya melihat Papua itu seperti surga, bahkan surga yang diciptakan, dihadirkan buat Indonesia, kandungan kekayaannya luar biasa, tetapi barangkali kependudukannya, kesejahteraannya yang harus terus ditingkatkan. Apa sih yang menjadi model kita? Model kita ini adalah model pengembangan otonomi daerah yang terus mengalami perubahan dan tarik ulur. Otonomi daerah pernah sampai puncaknya, kemudian menurun, dan menurun. Esensi dari rakyat terhadap kita, ekspektasinya cuma satu. Apapun judulnya, apakah mau sentralisasi, apakah mau desentralisasi, apakah mau otonomi, mereka cuma nuntut satu, mereka hidup sejahtera. Kesejahteraan publik itu menurut saya ukurannya cuma 3. 1, kesehatannya dijamin. 2, pendidikannya dijamin. 3, perluasan lapangan kerja. Jadi kalau masyarakat sudah kesehatannya jamin, pendidikannya jamin, perumahan pemukimannya dijamin, rakyat ini sudah sejahtera. Apa sih yang membuat rakyat kita menjadi miskin? 1, menurunnya derajat kesehatan berdampak pada semakin meningkatnya angka kemiskinan. Karena ketika orang sakit, maka 2 kemungkinan yang terjadi, dia harus membayar biaya rumah sakit. Kalau tercover oleh BPJS ya alhamdulillah, kalau tidak tercover musibah. Ketika dia sakit, maka keluarganya kehilangan pendapatan. Ketika kehilangan pendapatan, maka keluarganya yang menunggu dalam setiap hari perlu pembiayaan. Maka orang sakit itu akan mengalami 7 tingkatan derajat kemiskinan dalam waktu sekejap. Sehingga kategori pembiayaan bagi masyarakat yang sakit, jangan lagi bicara miskin dan kaya. Kenapa? Kita anggota DPR, kita pejabat, kena sakit, kita akan jatuh miskin. Untuk itu negara harus hadir dalam memberikan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga. Nah, hari ini, saya dalam 2 hari ini, bahkan 3 hari ini, menghadapi problem tentang kriminalitas remaja. Kriminalitas remaja itu berdampak pada perkelahian yang direkam di media sosial, sistem pengelolaan kriminalitas tawuran yang dikelola oleh gangster, melahirkan kaderisasi, dan yang menjadi target yang harus berkelahi di bawah umur 18 tahun agar bebas dari jeratan hukum. Sudah berkembang di media sosial secara sistemik, dan perkelahian itu diraih dari pengaruh media sosial yang membentuk karakter pikirannya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah ketika mereka tawuran, masuk ke rumah sakit, BPJS-nya tidak klaim. Barusan saya beresin 15 juta. Ketika BPJS-nya tidak klaim, orang yang berkelahi, itu orang tuanya nggak mampu.
Mau yang menang tidak mampu, yang mau kalah tidak mampu. Berproses peradilan melahirkan kemiskinan, tidak berproses peradilan pulang lagi ke rumah melahirkan kemiskinan baru karena orang tuanya tak sanggup lagi menghadapi. Maka negara harus hadir untuk mencari solusi. Satu, solusi terhadap pembiayaan rumah sakit. Dua, solusi recovery terhadap anak-anak yang berkelahi itu, karena itu anak bangsa. Inilah negara harus punya pikiran out of the box. Tidak bisa hanya berbicara proses hukum kembali ke orang tuanya udah nggak sanggup. Ini Jawa Barat. Nah, untuk itu apa sih yang terjadi para anggota DPR yang saya ini mantan ketua Komisi E DPRD Kabupaten Purwakarta. Saya pernah menjadi pimpinan Komisi 4 DPR RI. Nasib paling tidak enak itu jadi anggota DPRD. Kenapa nasibnya tidak enak? Kritis diomongin, nggak kritis diomongin. Kalau DPRD ngomong terus, diomongin, kata rakyat, kerjanya ngomong terus, kita tidak butuh ngomong. Pada tugas DPRD ngomong. Nggak ngomong, diomongin juga, dapat duit tuh. Nggak ngomong-ngomong, pokirnya udah dibagi, nggak ngomong lagi. Ini problem, Pak. Nah, seluruh problem itu bisa ditempuh dengan apa sih? Dengan keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Kita harus mulai berani menceritakan apa adanya tentang diri kita, tentang isi anggaran kita, tentang kebijakan fiskal pusat dan daerah, tentang kebijakan fiskal kabupaten, provinsi terhadap kabupaten kota terhadap desa. Sampaikan secara terbuka dan apa adanya, termasuk apa yang dialami problem anggota DPRD. Apa sih problem anggota DPRD? Saya ini anggota DPRD, pernah ngalamin. Begitu jadi pinjem bank, honornya tinggal sisa 5 juta lagi. Istri nambah 1 lagi. Konstituen tiap hari dibanding pejabat eselon 2 di provinsi, dibanding sekda, yang datang ke rumahnya banyakan anggota DPRD. Gitu loh. Sekda dapat tunjangan 70 juta, nggak ada yang minta. Eselon 2 dapat tunjangan 50 juta, nggak ada yang minta. Anggota DPRD tunjangannya sudah habis dijaminkan ke Bank BJB, tinggal 5 juta, yang mintanya tiap hari. Harus kondangan, yang meninggal harus dilayat. Tiap hari, pergi ke kantor kaca harus dibuka. Kalau kaca ditutup, kelihatan tuh, sombong dia. Itu. Sedangkan fiskal terbatas. Nyari lagi lewat perjalanan dinas sekarang makin kecil. Kalau pergi perjalanan dinas, siapa yang paling banyak yang ngikutin? Yang berangkatnya 1, SPY-nya 10. Sehingga APBD-nya menjadi terserap untuk perjalanan dinas. Padahal nyerapnya anggota DPRD sedikit, kebanyakan sekretariat dewan. Kan saya tahu yang begitu-begitu. Yang dituduh siapa? DPRD lagi. Nah, apa sih yang mesti dilakukan oleh kita? Ya, kita mulai ngomong terbuka pada rakyat. Terbukanya apa? Ini loh proporsi kita. Ini loh biaya politik yang kita lakukan. Kemudian apa sih yang kita harapkan? Saya dari dulu itu menyampaikan, saya ketika jadi bupati berkirim surat pada presiden. Berkirim suratnya adalah, saya bilang begini, kalau pemerintahan ingin efektif, kalau perda ingin cepat pembahasannya, kalau aspirasi publik setiap hari bisa diterima oleh anggota DPRD, saya berulang-ulang menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan anggota DPRD, honorariumnya harus dilakukan lewat rapat-rapat DPRD. Kalau rapat komisi ada honornya, kalau rapat paripurna ada honornya, kalau rapat gabungan komisi ada honornya, kalau rapat badan anggaran ada honornya, kalau rapat badan musyawarah ada honornya, anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana, pasti ngumpul di kantornya. Seluruh kegiatan OPD, organisasi perangkat daerah, akan cepat, dan anggota DPRD akan kritis. Kenapa? Dia akan kontrol alokasi anggaran pemerintah, dia akan kontrol pekerjaan, dia akan baca buku anggaran, dia akan baca realisasi anggaran dengan detail. Kenapa? Dengan membaca itu honorariumnya ada. Tapi kalau didapatnya pergi keluar, maka dia akan banyak keluar. Selama jadi anggota DPRD 5 tahun, masuk kantornya terhitung 20 hari. Bahkan ada saya ketika menjadi anggota Komisi 4, nggak pernah sekalipun orang itu masuk, tapi honor terima.
Dan kemudian bikin aturan juga dong, yang rajin yang mendapat honorarium, yang nggak masuk nggak dapat. Bener, ini akan terjadi kinerja. Tapi kalau model pendekatannya keuangannya begini, sampai kapanpun kinerja tidak akan pernah optimal. Dan kita harus bicara ada apa adanya dan terbuka. Kenapa? Ya karena juga memang anggota DPRD malu juga terhadap berbagai hal. Tapi gimana rasa malu dikalahkan oleh rasa butuh? Kan ini yang harus terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengupayakan ini. Saya sebagai gubernur, Pak Sekda, bikinkan surat hari Senin. Saya akan berkirim surat lagi buat Pak Prabowo, buat Pak Presiden kita. Saya akan ceritakan ini. Untuk apa? Mendorong kinerja DPRD. Kinerja aparat kami akan terevaluasi dengan baik karena anggota DPRD-nya ada di kantor dalam setiap hari. Saya ngalamin dulu sebagai anggota badan anggaran, sering bertengkar sama badan musyawarah. Bertengkarnya apa? Banyak-banyakin rapat. Kalau badan anggaran sebulan 12, badan musyawarah suka bikin 23. Saya bilang, kenapa kamu 23? Kalau badan anggaran kan 11 juga ada duitnya. Ngomongnya anggaran, badan musyawarah jadwal doang, kan begitu. Padahal belum tentu juga zaman sekarang. Kan kita kan kalau DPRD diomongin pasti duit, Pak, pasti pendapatan. Kenapa? Kadurungku kabutuh. Beda dengan Pak Sekda. Kenapa? Aman. Birokrat itu kan dapat duit masuk ke rekening semua. ATM-nya dipegang istrinya. Iya kan? Nah, kalau anggota DPRD tiap bulan tinggal setruknya. Kan saya tahu, gitu loh. Makin ke sini, makin mepet, makin kecil. Nah, beda dengan DPR RI. Udah Bu, kalau DPR RI saya pernah ngalamin. Apalagi sekarang Bu, makin naik lagi. Padahal modal jadi anggota DPRD provinsi dan DPR RI itu sama. Saya tentu tahu yang gini-gini, kan kita pengalaman Pak. Ya kan, saya cuma nasibnya lebih bagus aja daripada bapak-bapak. Mudah-mudahan ke depan Bapak juga nasibnya bisa jadi gubernur lah di daerah masing-masing, tapi jangan di Jawa Barat. Berat lawan saya. Nah ini. Nah, untuk itu maka kita ingin harapan kita ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim, penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim, ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan
bagaimana punya angan harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Nggak bisa pembangunan gini-gini terus. Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga, negara nggak akan maju sampai kapanpun. Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun. Ini semuanya tidak boleh berulang. Pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi. Kenapa? Pembangunnya ke depan. Tujuannya untuk apa? Agar fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini. Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian. Saya itu sudah punya rumusan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Jawa Barat, adalah misalnya begini, desa itu berapa sih penduduknya di desa itu? Di desa itu ada potensi apa? Anggaran pembangunan desa itu harus segera dibikin skala prioritas, ditambah plus kabupaten, ditambah subsidi dari pemerintah provinsi, ditambah pusat, fokusnya di desa. Kalau di desa itu ada 7 RW, dibagi saja sebenarnya, RW ini bagian desa, RW ini bagian kabupaten, RW ini bagian provinsi, RW ini bagian pusat. Jadi membangun desa paripurna itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Tahun ketiganya itu anggaran sudah mulai diarahkan, bukan untuk itu lagi, untuk kesejahteraan publiknya, jaminan kesehatannya, jaminan pendidikannya, jaminan hari tuanya. Tahun berikutnya harus lagi mengarah pada investasi, di mana uang itu tidak digunakan lagi untuk pembangunan infrastruktur lagi, karena udah selesai, digunakan untuk investasi. Investasinya dikelola oleh perbankan daerah, di mana uangnya berputar, dipinjamkan pada lingkungan daerahnya, dan untungnya diperoleh lagi. Ini kan model koperasi zaman dulu sebenarnya, cuman dikelola secara modern. Nah kemudian uang itu berputar, maka dalam jangka panjang daerah tersebut akan memiliki kecukupan fiskal. Kemudian pembangunannya selesai. Terjadi pada negara mana? Pada Tiongkok. Tiongkok itu pembangunannya dilakukan secara terstruktur, terencana, dilakukan oleh negara dengan waktu cepat, kemudian negara memiliki kecukupan fiskal, kemudian Tiongkok berkembang investasinya. Setelah berkembang investasinya, kebutuhan pembangunan di daerahnya dianggap sudah cukup, kemudian mereka punya fiskal yang cukup, mereka harus bergeser ke tempat lain untuk menggeser sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya, diputarkan di negara lain, rakyatnya ikut kerja. Tetapi setelah proyeknya berjalan, mereka balik lagi dapat duit lagi 2-3 keuntungan. Dia pakai bahan baku dia punya dia pakai sumber daya punya dia, dan punya fiskal punya dia. Rakyatnya kerja, barangnya dijual, setelah itu dia dapat keuntungan lagi, balik lagi ke negaranya. Kita mulai berpikir desa-desa dan kabupaten ke situ. Dan ini harus kembali bahan diskusi. Kenapa? Karena kita punya tugas. Kita ini hari ini adalah pahlawan untuk anak cucu kita ke depan. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita ke depan akan menganggap kita pahlawan atau pengkhianat? 45 dianggap pahlawan. Mungkin 66 masih dianggap pahlawan. 71 mungkin dianggap pahlawan. Pertanyaannya lah, kalau mimpi tentang keadilan tidak segera terwujud di tengah-tengah masyarakat, maka dimungkinkan 30 tahun ke depan Agustusan nggak bikin lagi doa buat kita. Kenapa? Mereka tidak punya catatan reputasi kita dalam membangun keadilan di negeri ini. Nah, inilah kerangka pikir dan kerangka pijak yang harus dibangun oleh kita secara bersama-sama, tanpa kita membicarakan berasal dari partai mana. Karena kita sama-sama berkomitmen membangun negara ini dengan baik, membangun keadilan sosial secara paripurna. Dan keadilan sosial hanya bisa diwujudkan dengan pendekatan fiskal. Nah yang terakhir, Jakarta ini duitnya banyak. Benar. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Karena perusahaan di Kalimantan Timur, perusahaan di Sumatera Barat, perusahaan mermat di Kalimantan Selatan, perusahaan di berbagai, termasuk di perusahaan di Jabar, itu kantor pusatnya di Jakarta. Bayar PPh-nya itu NPWP-nya Jakarta, sehingga dapat bagi hasilnya Jakarta lebih gede. Pak, sebenarnya yang kebagian baunya kami, Pak.
Yang kebagian demonstrasinya kami, Pak. Tapi yang menikmati dana bagi hasilnya Bapak, Pak. Untuk itu kesini kan sekarang sebagian, Pak. Ya, teman-teman itu loh. Itu yang di Jawa Barat, yang di tempat lain juga sama. Ini yang harus kita bicarakan bersama, Pak. Kenapa? Kita ini daerah-daerah memiliki tanggung jawab beban yang luar biasa. Orang Kalimantan punya uang di keruk. Ya kan? Kemudian orang Jawa Barat punya uang bagaimana? Ada debu, ada asap, ada limbah, ada jumlah manusia yang banyak dari mana-mana ke sini. Ada konflik ketenaga kerjaan, ada demonstrasi ketenaga kerjaan, ada problem sosial di mana orang yang di sekitarnya asalnya punya sawah, hilang sawahnya, asalnya punya kebun, hilang kebunnya, kehilangan mata pencahariannya, tergeser dia oleh persaingan orang, mereka menjadi kelompok miskin baru. Nah, kemudian infrastrukturnya buruk, sanitasi lingkungannya buruk, pendidikannya sekolah-sekolahnya buruk. Ini yang menjadi PR kita untuk diperbaiki. Nah, kemudian Jakarta dapat duit gampang banget, Pak. Hotel berbintang. Tidak usah nagih kayak pajak galian C, Pak. Dikejar-kejar, dibohongin sebagian. Gitu loh, Pak. Ada kemudian ada debunya, ada ancaman longsornya. Jakarta mah kagak, Pak. Gedung perkantoran 27 lantai, 31 lantai, ber-AC, orang bayarnya sambil tersenyum, Pak, tidak sambil marah. Berjejer, tanahnya harganya meningkat sehingga dapat berkah. Makanya Bapak dapat berkah jadi ketua DPRD orang Betawi di Jakarta. Untung tidak jadi ketua DPRD di Jawa Barat, Pak. Ketuanya pas rambutnya sampai lepas, Pak. Saking pusing, Pak. Nah, ini kan yang harus dibicarakan oleh kita, dan saya ingin para anggota DPRD dalam pertemuannya ada rekomendasi-rekomendasi kontributif bagi perbaikan bangsa. Bagi upaya membangun keadilan sosial, bagi upaya melakukan kebijakan keadilan fiskal. Karena apa? Karena negeri ini hanya bisa dibangun dengan fiskal yang baik, fiskal yang sehat, fiskal yang terencana, fiskal yang terarah, dan fiskal yang tidak lari ke luar negeri. Fiskalnya harus berputar di sini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga kalau tadi Pak Ketua DPRD Jawa Barat sudah dinobatkan sebagai ketua terpilih, saya ucapkan selamat, Pak. Ya kan? Karena yang menyampaikannya Ketua DPRD DKI yang ketua hari ini. Dan saya baru, Pak, sepanjang sejarah berdemokrasi, Pak, ada ketua asosiasi, partainya beda, daerahnya beda, menyerahkan tampuk kekuasaan pada Bapak. Pada tempat tadi yang partainya berbeda. Kenapa itu diberikan? Karena memang nggak ada honornya, Pak. Ya, Pak, ya, duitnya kan harus nyari sendiri, Pak. Tapi selain itu adalah bentuk penghormatan dan penghargaan, gitu loh. Penghormatan dan penghargaan jauh lebih tinggi dibanding honor. Untuk itu kan jadi ketua DPR itu mencari kehormatan dan mencari penghargaan, bukan mencari honor. Makanya honornya nggak usah gede-gede. Bohong, kita harus lebih tinggi lagi. Saya ucapkan terima kasih para wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang berkah, pertemuan yang membawa kebaikan, dan pertemuan yang bisa melahirkan rasa adil bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Dan kita berharap dengan kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, kita akan bisa terus meningkatkan kinerja pembangunan, mendorong pertumbuhan, menyiapkan investasi, menjaga investasi dengan baik, menumbuhkan tenaga kerja, menjaga kesehatan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas lingkungan hidup, dan layanan birokrasi yang berdaya guna, berhasil guna, memiliki aspek output, outcome, dan benefit yang pada akhirnya tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, dan terakhir, ini bahan renungan kita, Pak. Ini saya selalu ngomong berulang-ulang. Gedung ini namanya gedung sate, Pak. Satenya itu ada 6, Pak. Kata sekda saya, 6 itu melambangkan bahwa dulu POC itu membangun dengan 6 juta golden. Dan saya itu sampai hari ini tetap
merasa malu Pak, sebagai birokrat, sebagai politisi. Makanya saya punya ambisi untuk mewujudkan itu. Kenapa? Belanda Pak, membangun infrastruktur di mana-mana dengan 1, pelabuhan, 2, lapangan terbang Pak, markas pertahanan angkatan udara, gedung-gedung di mana-mana, kemudian jaringan irigasi, jaringan kereta api, jaringan listrik, telekomunikasi. Mereka cuma ngandelin jualan teh di Jawa Barat, jualan kina, jualan karet, jualan teh, jualan kina, jualan karet, bisa bikin gedung sate, bisa bikin gedung pakuan, gedung Bank Indonesia, stasiun kereta api, Husen, pangkalan udara, pelabuhan, jaringan laut, jaringan darat. Kita ini sudah segala dijual, sudah bikin apa? Nah ini kenapa saya sangat ketat sama fiskal, itu. Kita ini sudah segala dijual, kita ini sudah bikin apa? Ini renungan kemerdekaan kita. Belanda yang katanya penjajah hanya ngelola kebun teh, kebun karet kalau di Jawa Barat, sama kebun kina, bisa bikin bangunan di Jawa Barat seperti ini. Kita sudah bikin berapa pangkalan udara, kita sudah bikin berapa pelabuhan, berapa stasiun kereta api, berapa rel kereta api baru. Yang ada pun rel kereta apinya sekarang hilang dengan papan-papan dan besi-besinya. Nah, mudah-mudahan ini bahan evaluasi kita. Kita sudah, kata orang Sunda, kita sudah tunggul di larung, catang di rumpak, sudah segala diangkat, pasir diangkat, batu diangkat, laut udah segala rupa. Kok kita nggak kaya-kaya? Kenapa sih? Berarti ada perencanaan belanja yang salah, ada belanja yang salah. Untuk itu, mari kita perbaiki cara belanja kita dan cara mengelola keuangan kita dengan prinsip 2, kata orang Sunda, saeutik kudu mahi, loba kudu nyesa. Apa artinya? Sedikit harus cukup, kemudian banyak harus tersisa. Dan di Jawa Barat itu lengkap. Di Jawa Barat itu ada daerah yang paling makmur, namanya Cimahi. Mahi itu artinya cukup. Ada daerah yang paling susah, namanya Cisaat. Saat itu artinya kering. Nah itu Jawa Barat. Dan Jawa Barat itu kekuatannya di air. Jadi kalau orang Jawa Barat pengen makmur, maka perkuatlah pengelolaan air. Kalau airnya terjaga, bersih, terpelihara, Jawa Barat akan subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi. Demikian saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pertemuan ini pertemuan yang membawa kebahagiaan ketika pulang ke rumahnya masing-masing. Semoga betah di Bandung, bisa makan di Bandung, tidur nyenyak di Bandung, tapi tidak boleh tidurnya ditemani oleh orang Bandung. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.